Nah guys, bisa kalian lihat aplikasi ini memberikan limit pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Jadi, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal yang mudah cair, silakan kalian simak terus video ini sampai habis, karena saya akan memberikan cara ke kalian bagaimana mengajukan pinjaman di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan kembali merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Dengan menonton video ini, kalian yang sering auto akan langsung mendapatkan pinjaman online langsung cair. Sebenarnya, untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair itu sangat gampang. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online, kemudian membuat akun dan mengisi semua data informasi yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut, agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman. Setelah kalian mendapatkan limit pinjaman, kalian tinggal mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya kalian harus melengkapi persyaratan yang diminta setiap aplikasi pinjaman online. Untuk aplikasi pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online yang legal dan ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal, tentu saja belum terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan ke kalian kali ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Dan di sini, kenapa saya mengatakan tidak usah dibayar? Karena ada informasi atau himbauan dari Kominfo yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal tidak punya standar hukum, karena perjanjian pinjam meminjam tidak sah. Aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini, dan tentu saja di sini kalian hanya perlu menyediakan KTP untuk melakukan pinjaman di pinjol ilegal ini. Bahkan jika data kalian sudah rusak, aplikasi ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Jadi buat kalian yang sedang mencari pinjaman online cepat cair dan tidak ingin dikembalikan, kalian bisa melakukan pinjaman di pinjol ilegal. Tetapi kembali lagi ke kalian, mau melakukan pinjaman di pinjol legal atau ilegal. Dan untuk pembayaran, kalian yang putuskan mau dikembalikan atau tidak. Karena di sini saya hanya membagikan tutorial cara mengajukan pinjaman di pinjol legal maupun ilegal. Dan di sini saya akan memperlihatkan pernyataan dari Kominfo di website resmi kominfo.go.id. Nah, di sini kata Samuel Aberjani Penggarapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun, setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka kan ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah, jadi untuk aplikasi pinjol ilegal dengan bunga rendah dan tenor panjang, yang saya rekomendasikan ke kalian adalah aplikasi dana cicil pinjaman online ini. Di sini bisa kalian lihat, aplikasi ini sudah mendapatkan 4,6 bintang dari 6.000 ulasan dan sudah di-download sebanyak 100.000 kali. Untuk iklan aplikasi ini memberikan limit pinjaman hingga 10 juta rupiah. Kemudian, pengajuan yang sangat cepat. Selanjutnya, aplikasi ini memberikan tenor yang sangat panjang. Nah, di sini, seperti biasanya, saya akan sedikit membacakan tentang aplikasi ini.
Aplikasi Dana Cicil adalah platform yang menyediakan layanan pendaftaran anggota koperasi simpan pinjam. Dengan menjadi anggota KSP, Anda dapat mengajukan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan bunga yang sangat rendah. Tunggu apa lagi? Ajukan sekarang juga. Untuk informasi produk pinjaman, yang pertama, jumlah pinjaman yang diberikan mulai dari 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan maksimal bunga APR per tahun 18,25% per 365 hari sama dengan 0,05% per hari tanpa biaya lain. Yang ketiga, jangka waktu pinjaman yang terpendek selama 91 hari dan terpanjang selama 180 hari. Kemudian, aplikasi Dana Cicil yaitu aplikasi yang bisa mengajukan pinjaman yang sangat praktis. Jika Anda perlu pinjaman dana untuk situasi darurat atau mengalami kesulitan dalam mengajukan kartu kredit, silakan install aplikasi Dana Cicil untuk mengajukan pinjaman dana rupiah yang mudah. Kemudian, Dana Cicil sudah aman dan terpercaya karena Dana Cicil melindungi semua data dan info pribadi nasabah. Dana Cicil juga menginskripsi data dan deskripsi dengan 128 bit AES sehingga layanan pinjaman uang tunai yang diberikan terbukti aman dan terpercaya. Kemudian, Dana Cicil memiliki eksklusif member. Khusus nasabah setia mendapatkan limit pinjaman uang yang lebih besar, tenor pinjaman yang lebih panjang. Kemudian, berikut adalah beberapa metode pembayaran di Dana Cicil ini. Yang pertama, pembayaran angsuran, tekanan rendah, pelunasan penuh, jumlah pinjaman ulang yang tinggi, dan tingkat bunga yang rendah. Selanjutnya untuk persyaratan pinjaman, yang pertama, kalian harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, punya akun koleksi. Yang keempat, memiliki penghasilan yang stabil. Nah, jadi bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman online di pinjol ilegal yang mudah cair, silakan kalian download aplikasi Dana Cicil ini. Jika sudah kalian download, silakan kalian klik buka. Nah, di sini bisa kalian lihat aplikasi Dana Cicil ini memberikan limit pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Untuk step mengajukan pinjaman yaitu yang pertama, pengisian data, rencana angsuran, proses yang cepat, kemudian penerimaan dana pinjaman. Nah, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman, silakan kalian klik pergi ke pinjaman ini. Nah, di sini yang pertama pada bagian informasi pribadi, di sini kalian diminta untuk mengunggah KTP bagian depan kalian. Selanjutnya mengisi nik KTP, nama lengkap sesuai dengan KTP, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat lengkap domisili. Jadi silakan kalian masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, silakan kalian klik langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu pada bagian informasi tambahan. Nah, di sini silakan kalian masukkan penghasilan per bulan kalian, kemudian tanggal gajian kalian. Selanjutnya di sini, aplikasi Dana Cicil meminta 2 kontak darurat. Nah, di sini saran saya silakan kalian masukkan 2 kontak darurat yang masih aktif dan bisa dihubungi agar pinjaman online ilegal kalian bisa langsung dicairkan. Jadi silakan kalian masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, silakan kalian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu sertifikasi foto. Di sini silakan kalian foto selfie dengan memegang KTP kalian. Nah, jika sudah kalian masukkan, pada langkah terakhir yaitu memasukkan informasi bank kalian. Jadi silakan kalian masukkan informasi bank kalian, nomor rekening, nama bank kalian yang nanti akan dicairkan pinjaman kalian di aplikasi Dana Cicil ini. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.